pinggang tulang, di sampingnya segala penuh kelampangkan. Untung baca makan sama betul kalau aku belanja, segala dibeli tapi nggak pernah senang juga. Kok galak ayo kalau tidak kita dem. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, dibuka dengan satu lagu dan juga ada Mas Up atau OBB ya, yang disiapkan oleh Iki Baru, yang beberapa lagu-lagu yang diedit ya, di cutting dan juga digabungkan. Ya, ternyata menarik juga mereka lagu-lagu jadi gabungkan tadi ya. Dan langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama penciptanya dan penyanyi langsung yang bisa dikata ke ya multi talenta lah beliau nih. Beliau ngedit dewe, nyanyi dewe. Menarik ya, ya kita ngobrol dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Dola, makasih lah diundang. Ini agenda lama sebenarnya, tapi baru kali ini kita bisa berjumpa. Siap. Ya, dan ada beberapa teman juga yang nak diundang juga kakek untuk ngobrol-ngobrol mengenai proses kreatif. Sip. Termasuk Iki. Iki wong Palembang. Wong Palembang. Serius. Iya. Pecah wong Vietnam. Bapak Rupit, Ibu Tanjung Tambak. Oh, pantas agak sipit-sipit putih. Iya. Ki, sejak kapan menggeluti tarik suara? Kalau nyanyi aku lah lama. Jadi kalau nyanyi itu dari dulu memang pernah BRTV ya, BRTV, BSP. Bintang radio. Bintang radio. Jadi dulu cukup familiar sama RRI. Kadang-kadang lombanya kan di sini. Terus semenjak pindah begawe ke Jakarta, itu lamo hilang. Jadi maksudnya tidak sempat tegawe lagi nyanyinya. Nah baru mulai lagi itu 3 tahun lalu. Aku mulai coba nulis dewe, akhirnya dari nulis pengen bisa denger cak mana jadinya, belajar dewe cara produksi segala macam lah. Jadi akhirnya itulah yang bisa didengar ke sekarang gitu. Jadi prosesnya panjang waktunya. Jadi Iya. selama ini mungkin digarap ke wong. Tidak dewe. dewe? Dewe kalau Di awal-awal kemana pernah rekaman juga, melodi rekaman? tidak do dewean. Tidak, memang belum sama sekali. Belum pernah. Kalau nulis, kalau nyanyi tidak pernah sampai rekaman sih, lomba-lomba bay ya. Lomba-lomba. Tapi kalau nulis lagu sampai ke kompos ini memang baru 3 tahun ini sih, memang baru bener-bener ditekuni. Dulu sempet tidak terpikir masih pacak dak sih gitu ya. Iya. Cuma namanya jiwa ya. Iya, semangat muda ya. Semangat muda. Gitulah. Jadi belajar dewek nian. Belajar dewe dari Iya. YouTube. Oh, dari teknologi lah ya. Dari teknologi dari YouTube. Oke, susah dak belajar chat? Kalau aku ngomong ke ndak susah buat aku. Seumuran gitu nih kan. Kata kamu sombong ya kalau aku ngomong nggak susah buat aku. Tapi maksudnya gini, ditekuni ya. Jadi bener-bener penasaran gitu. Kok pacak gitu. Yeah. Kan kalau kompos itu kan selain nulis lagunya mesti ada musiknya. Aku udah pacak main musik. Jadi memang bener-bener yang diisi kepala tuh mesti didengar ke baik-baik gitu. Apa dia sebenarnya maunya gitu. Terus habis itu ada mixing lagi, dari mixing ke mastering lagi, itu yang aku dulu udah tahu. Itu kalau di rekaman tuh ada pemilihan nada. Kalau dia sih bisa, harusnya iya. sih. Ada ya. Tapi kan Iki kan tahu masalah lagu ya. Iya. Jadi nada dasar, tinggi rendahnya. Tapi tahu itu juga berpengaruh kalau kita nak ngerekam lagu-lagu kan. Iya, jadi gini. Proses aku dulu di awal-awal tuh aku pakai garage band gitu ya, yang ada piano elektronik di iPhone gitu ya. Jadi aku bayangin nadanya, jadi misalnya kayak la, terus itu kan layeringnya itu la gitu ya. Jadi ada 3. Nah itu yang aku coba-coba dulu. Dari situ akhirnya jadi lagu. Gitu, jadi ya bener-bener apa yang di kepala lah, dipeloi.
tipe lo Oke, nama itu pakai feeling ya Jul? feeling, Iya. ya pakai feeling. Oke, Mantap. awalnya lagu-lagu pop. Lagu pop. Masih sampai sekarang masih lagu pop. Nah, terus awal tahun kemarin Pop Indonesia ya, udah? pop Indonesia sama Inggris juga sih. Oke. Jadi ada beberapa. Tahun lalu tuh pas aku balik ke Palembang, aku mikir aku pengen bikin lagu Palembang. 2024. 2023 akhir aku balik. iya. 2024 aku akhirnya bikin lagu Palembang Januari. Yang pertama lagu apa tuh? Dak Kenado. Oh iya. Jadi sama bibi aku nyanyi. Yang lemah ngedance ya. Mantu joget. Iya, jadi itulah. Jadi begitu balik ke Palembang aku mikir kan nggak jadi terbiasa lagi ngomong bahasa Palembang kan. Iya. Aku mikir kok kayaknya banyak bahasa Palembang yang sekarang nggak dipakai lagi gitu. Jadi misalnya pecah kepunan. Kalau di tempat aku tuh lah jarang terdengar gitu. Tembokan ya kayak lagu. Terus apa? Pokoknya banyak lah sampai aku tuh Jadi catet. dia diangkat ke lagu. Iya, Dikenal ke. jadi masalah aku pengen sebenarnya lebih pengen sebagai arsip pribadi ya. Jadi kayak misalnya papa itu kalau ngomong dulu almarhum papaku tuh galak ngomong kalau minta dia misalnya cicip deh ini kita udah nganjuk kayak punan papa itu jadi pengen ku bikin di lagu. Bisa nggak aku bikin lagu gitu. Dan sekaligus memberikan pembelajaran untuk generasi muda ya. Ya, biar jangan sampai hilang lah bahasa itu. Benar. Banyak bahasa yang hilang. Lagu-lagunya Iki ini kan bahasa Palembang dan menggunakan musik yang modern lah bisa katakan. Iya. Ada pakai bossa, pakai dance ya. Iya. Cak kita dengar-dengar tadi apa tadi? Terkunci lawang. Terkunci lawang. Pasti ada cerita itu. Kita ke telepon nih. Halo, Assalamualaikum. Ya terputus. Boleh ngobrol-ngobrol bersama Iki ya. Melalui line telepon kita di 0711351656 atau di 0897 7884 884. Kalau WhatsApp cuman kami baca tidak baca langsung telepon ya. Nah itu mana? Ada setiap lagu pasti ada cerita khusus ya. Aduh galau. Jadi semua Dari Dak Kenado dulu awal Dak Kenado. Nah, Dak Kenado itu kan lagu pertama. Jadi sebenarnya itu ceritanya ini kalau bibi aku dengar dia pasti ketawa nih di mobil. Dia tadi nunjuk ke foto dia di mobil. Biju kita bilangnya Popoca. Kenapa nak bibi nih penyanyi? Aku dulu pertama kali datang ke Palembang tuh pulau banyak kenal Luwong ya. Jadi kawan-kawan. Kawan udah jauh-jauh galau ya. Kawan juga udah jauh-jauh. Terus ada juga yang memang aku dulu sempat kenal tapi kayaknya mereka sibuk jadi nggak sempat buat kolaborasi. Jadi aku pikir aku pengen jadi karena aku kalau begawe cepet ya. Jadi kalau bikin lagu langsung inspirasi langsung itu. Iya mesti keluar. Kalau udah tuh kadang-kadang tuh kalau diem ke basi. Iya benar-benar. Iya kan jadi kayak adalah lewat gitu masanya. Nah jadi begitu berdenyut gitu istilahnya tuh berdenyut. Itu bahasa Palembang. Bahasa ya. Jadi aku ngomong sama bibi aku Jakobi kita nyanyi lagu ini. Mereka tuh kadang-kadang nggak tahu apa yang lagi nyanyi ke. Datang ke rumah tuh nyanyi apa kita. Ini lagunya aja aku dengar kayak kata dia jadi kami cak mana ya kamu kayak cak ini be jadi on spot bener-bener lagu pertama tuh judulnya Dak Kenado tuh jadi cerita bibi aku nih susah lah dia nagih utang. Oh iya benar. Jadi si lagu itu sebenarnya kadang-kadang kita uang yang ditagih utang itu lebih mewah hidupnya dari kita. Cuma mereka lupa gitu kalau mereka tuh ada tunggakan gitu. Tapi jadi, isi lagunya tidak kasar kan, tidak cuman bahasa simbol ya. Maksudnya tuh kita cerna dulu. Cerna lagunya ini nagih utang. Iya, maksudnya tuh kayak Dak Kenado kan itu syairnya itu kan Dak Kenado kamu pacak lupa gitu. Aku pikir awal-awal denger itu uang berasan cewek-cewekan. Tidak, jadi bener-bener buat ngibur dia sebenarnya. Bener. Tante aku tuh kayak ya kita nyanyi ke jadi ke lagu jadi dia melo. Puas lah dia pokoknya ngisi suara tuh terpeke-peke ya. Jadi dari hati jadi keluarnya. Dari berantakan menjadi teratur lagu tadi. Jadi itu luar biasa. Jadi memang akhirnya aku pikir habis lagu Dak Kenado tuh keluar aku pengen bikin dari musik yang ini irama Batang Hari 9. Itu kan ada ciri khas gitar yang khas gitu kan. Teng neng neng neng. Iya. Kayak mana yang bikin aku coba pakai MIDI. Aku bisa niru ke teng neng 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 teng neng 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 neng. Terus masuk kurang gancang apa memang ndak jadi rasan tua jadinya. Iya, jadi rasan tua tuh pas aku nyanyi ke ngapo aneh ya. Mesti cewek yang nyanyi ke. Kuda cari lagi bibi aku kita bikin lagu lagi gitu. Hari kedua. Ada yang Andit namanya. Jadi di rumah tuh ada Duiko, ada Andit sama Andit tuh bibi aku yang agak dewasa sama Ocha. Jadi mereka berdua ini yang galak diajak gila kalau di rumah. Iya. Jadi kita bikin lagu lagi. Jadi katanya nyanyi lagi.
Sudah. Rasantuo. Rasantuo tuh memang dasarnya dari gitar Batanghari 9 tapi dibikin dance ya. Jadi lebih. Dan itu juga menjadi simbol juga, bahasa simbol. Kan aku sih hobi bahasa simbol. Iya ya. Jadi ketika Rasantuo itu kan kurang gancang apa tidak jadi itu kepikir dia berjualan. Nah. Iya. Bait Atau membeli baju tadi. bait pertama itu juga aku bikin kan. Apa dia ngapo kadang-kadang gitu kan kita nulis lagu tuh masuk syairnya cuma tidak ngerti ini sebenarnya tujuannya apa sih. Iya. Aku mikirin dapat dari mana sih bait ini. Aku inget-inget lagi, oh ini caknya aku pernah nongkrong di Cindi nih tuh denger wong ngomong ini. Jadi bait pertama itu jadi yo memang cak wong jualan kan pertama tuh sebenarnya. Oh, udah jadi. Termasuk gitu. Iya. Termasuk ke lagu gitulah. Iya. Jadi lagu-lagu Iki baru ini terinspirasi dari sekitar lah itu kan. Dari sekitar. Semuanya jadi di album ini memang benar-benar aku merayakan momen balik kampung. Ya. Jadi salah satu hal yang aku senengin gitu ya. Apa raso cak mana sih raso udah lama pergi balik ke rumah dipeluk. Iya. Itu jadi lebih ke situ. Jadi aku pikir Tapi ini di rumah kita rame ya. Apa masih tinggal Iki sama orang tua keluarga? tidak, aku kalau di rumah ini dewean sekarang. Rami kawan-kawan nggak datang. Kalau ada rombongan yang datang juga main musik, ngobrol-ngobrol datang. Kalau ketemu yang keluarga itu seperti tante, ponakan. Tante tuh tinggalnya agak jauh tapi Nggak main sana? Iya, kami hobi makan dong gitu. Itu makanya ada judul lagunya Rewang Makan itu. Iya. Makan tambah lemak karena kamu rewangnya. Kita makan kalau rame-rame kan lemak. Nah itu. Oke, rewang makan. Tapi nyebut ke nama-nama kuliner itu yang keren. Kuliner-kuliner yang ada di Palembang seperti pindang, apa tadi? Apa kemplang atau Kemplang, es kacang, apa terus di lagu-lagunya Iki nih kan ada beberapa lagu yang ada lagunya mengenai kuliner ya. model gendum. Iya, Palembang Bossa Nova. Itu memang jadi itu juga itu Dan itu tidak seperti lagu seperti biasanya Jeki. mana Tidak mas. Kalau aku denger ya, ada orang awam lagu ya. Karena kupikir tidak kalau lagu yang lainnya itu kan runutannya ada ceritanya, narasinya. Ini tidak dipelok-pelok ke. Oh, belok-belok ke. Iya, masuk gang inilah ini. Aku pikir ini ada tempatnya nih pasti. Gang ini pasti ada tempatnya yang ada yang punya guguknya juga. Ada lambang Iwak Tengkosol itu tadi kan? Iya. Pasti ada tuh pada tempat. Memang ada. Di mana lokasi itu Carilah Kambang Iwak luas. Iya, Kambang Iwak di mana lokasinya nih Jack? Selama aku di Kambang Iwak. Lah sempat muter nyari. Lah kati. Kati. Jalan besar kalau kati jalan kecil. Iya. Kambang Iwak Kati Ruko. Kambang Itu Iwak kan ada jalan kecil samping Ruko kan? kati ruko. Kati Ruko kalau Kambang Iwak berarti bukan di Kambang Iwak itu. Kambang. Iya. Benar. Kati Kambang rumah Galo. Kambang Iwak kalau Kambang. Tapi mungkin ya di arah ke belakangnya mungkin ada ya. Tapi itu biarlah untuk mencari apa namanya jadi gimmick-gimmick wongnya pengen tahu gitu. Kambang Iwak tuh mana gitu. Iya. Nah, proses kreatifnya itu berapa hari? Kalau mesti sekolah lagu, paling lama berapa? Itu tergantung. Jadi kalau lagi kencengan ya, lagi sinyal yang datang, sinyal istilahnya. Maksudnya tiba-tiba tuh lancar gitu syair. Tahan bermalam-malam buat. Sampai datedo. Woi. Sampai di kopi apa? Gelas kopi itu di meja udah penuh. Sampai bisa 2 hari datedo aku. Kalau lagi kencangnya ya. Cuma kalau sekarang aku mikir aku mau istirahat dulu gitu. Giliran radio itu dilupakan ya sudah lewat. Itu kan hobi ya. Hobi ya. Hobi bukan maksudnya Iki sekarang sudah menerima pesanan juga buat jingle lagu-lagu. Tempo hari sempat bikin kawan aku ada yang di Prancis dia minta bikinin ini ya. Bikinin jingle gitu. Jadi backsound itu. Iya, jadi dia bikinin jingle Balizen namanya. Jadi terus aku coba bikin tapi itu awal-awal banget. Jadi maksudnya beruntungnya banyak orang-orang yang maksudnya ada orang-orang yang percaya buat aku bikin waktu masih belajar gitu. Jadi bisa sebenarnya tapi belum ini ya, memang belum sempat keluar gitu. Belum sempat keluar dari lingkungan yang ada sekarang gitu. Jadi kenapa enggak kan sekalian buat kayak advertising atau apa bentuknya? Kan pengalaman Jakarta juga kan? Iya.
menerima sound system itu menerima membuatkan jingle. Iya, siko-siko dulu Pak. Sambil belajar soalnya kemarin tuh jadi bener-bener segala macam tuh sambil belajar. Jadi memang belum sempet mikir yang kedepannya mau digimanain. Yang penting bikin aja dulu. Gitu. Termasuk visual juga belajar. Visual bikin juga sempet kemarin yang Palembang Core itu kan aku bikin video klip Kayak 3D animasi gitu. enggak sekarang tapi kemarin aku belajar AI ya jadi ada album baru yang bahasa Indonesia bahasa Inggris bukan lagu Palembang itu aku bikin videonya pakai AI kalau video aku pakai AI Kalau yang musik asli ya. asli itu aku seneng ngabekinnya jadi tidak rela kalau AI yang ngabek Oh. gitu Ya kalau wongnya sedang terjun ya mempelajari tadi emang pengennya langsung gitu. Yang pengennya buatan dewek gitu bukan dari dibuat ke cara itu modern itu. iya itu karena apa bikin musik itu kan kayak ngelukis ya jadi maksudnya kayak Iya. kayak ngisi puzzle gitu cek cek cek, cek. Kalau begitu klop aduh senangnya brrrr gitu Wong Tanggapan kawan-kawan yang deket kalau garap-garap lagu nih? ada jadi ada teman yang memang benar-benar ngedukung gitu jadi yang aku nggak bisa piano dikasih pertama kali mulai ada yang tahu-tahu ngasih MIDI gitu buat modal kerja ada yang ngasih yang ngasih itu. iya ada sampai kayak lu Support. udah ada ini belum udah ada headphone belum ada headphone apa terus dikasih headphone gitu terus ada yang ngasih ini baru datang sampai kemarin 2 hari yang lalu ada yang ngasih piano gede tanteku juga bilang itu piano di rumah ambil aja buat di rumah gue pikir itu piano lu segede bagong gitu gue mau taruh di mana gitu kan terima kasih tapi Padahal dia nggak tahu kalau itu kan bisa diaplikasikan di digital atau apa nggak berat-berat kan? bisa tapi memang beda sih kalau analog memang Tapi beda. ada beberapa alat dipakai. Buat nyari inspirasi lebih enak. Cuma aku begitu masukin ke ke komputernya biasanya balik ke MIDI lagi karena nggak begitu jago mainnya. Oh iya. Satu-satu. Kalau itu kan mesti diedit ya. Jadi maksudnya kalau agak meleset dikit atau temponya kurang aku masih bisa edit. Tapi kalau aku main langsung aku kan cuma bisa 3 jari gitu. Jadi kayaknya nggak bisa sampai aku ketemu musisi yang memang benar-benar bisa bantuin sih gitu. Kalau kita pengen buat kayak gitu, apa yang harus dilakukan di awal-awal kalau anak-anak muda nih? Mental baja. Persiapkan mental. Sama Cak di wawancara TV kemarin. Apa yang harus untuk disiapkan yang untuk jadi pantomimer? Keinginan. Galak beda aja. Iya. Ya, sekarang ini kan maksudnya kalau mau mikir orang kan mikirnya orang tuh nggak banyak ngerti kalau yang namanya seni itu ada rewards yang nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Ada purpose di situ. Jadi banyak yang tuduhannya kan gitu, mau ngetop Bu gitu. Padahal aku nggak suka tampil gitu, mau ngetop mau jadi artis gitu atau emang lu punya apa gitu? Kamu punya apa? Ya nggak ada, cuma kemauan aja dan merasa yakin bisa gitu. Kalau aku belajar aku bisa. Dan ya kalau secara teknik sekarang aku udah merasa bahwa cukup baik lah ya. Cuma memang mental baja tuh harus banget soalnya kalau udah denger begitu diposting nggak ada yang dengerin gitu. Kalau niatnya di awal memang aduh pengen ngetop atau pengen apa udah lupakan gitu. Tapi kalau memang lu benar-benar bikin karena lu suka gitu nggak peduli gitu. Kalau aku sih udah nggak peduli orang mau nggak ada yang dengerin juga aku dengerin terus gitu. Jadi di top Spotify-ku itu ya lagu-laguku semua sendiri. balik modal. Benar-benar. Dan itu kalau dari aplikasi putar lagu itu, yang paling banyak diputar orang itu lagu daerah apa lagu daerah? Lagu daerah justru. Mau Palembang kali ya. Mungkin dan anehnya justru kadang-kadang kalau di Spotify kelihatan ya. Kelihatan dia pendengarnya dari mana. Aku tuh kaget waktu Kenado baru keluar awal-awal aku bikin itu yang dengerin justru di luar negeri. Mungkin ini perkiraan aku ya. Mungkin ada orang luar negeri yang masuk ke playlistnya dia, terus inget Palembang. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Atau memang orang-orang senang etnik musik. Nah, yang terus ada satu lagi, mungkin nanti bisa diputar Wak Dola lagunya. Itu justru itu lagu ajaib tuh yang ngomongin makanan itu. Orang yang nggak ngerti bahasa Palembang pun banyak yang temanku yang nggak ngerti bahasa Palembang gitu masuk playlistnya dia terus langsung apa judul?
Palembang Bossa Nova. Oh ya, oke. Jadi dia langsung komen gitu kayak yang ini lagu tentang apa sih ceritanya, what is it about gitu. Jadi maksudnya mereka komen bisa ya? iya, jadi mereka komen, mereka nanya gitu, ini lagu tentang apa gitu, kayak kenapa aku bilang nanya, kesannya hangat kata mereka. Itu lagu hangat itu apa ya? Bikin rasa cinta gitu. Jadi ada rasa hangatnya di situ. Jadi minta jelaskan isinya gitu. Iya, jadi minta jelasin isinya, gue bilang ya isinya apa ya? Tadi kayak Wadola bilang muter-muter isinya. Dari jalan ngomongin makanan. Tiap lagu iki muter-muter kalau asli. Muter-muter kalau. Jadi tidak bosan lah katanya. Tapi ya ada pembelajaran di situ juga, ada yang pemahaman juga langsung. Jadi itu yang memang harus diciptakan ya, gaya khas Iki ya. Memang lagunya memang punya ada sastra-sastranya gitu ya. Enggak berat. Semuanya real. Jadi iya, sastranya anak muda lah ya. Iya, semuanya real. Aku juga coba kemarin kan aku pengen bikin lagu sedih sih. Tapi kalau lagi nggak sedih nggak bisa bikin lagu sedih. Dapatnya cuma di lagu Piring itu kan karena cerita soal ibu dan anak ya. Jadi dia ibunya jadi Piring itu aku dapat ide. Sekarang kan udah banyak ya anaknya sudah jauh gitu. Jadi aku tuh inget di rumah tuh mama tuh pasti nyimpen piring gitu. Ya, okay. Dan selalu kalau orang tua kalau ngingetin anaknya itu kan pasti nanyanya kamu udah makan belum? Kekhawatiran orang tua sama anak itu kalau dia merantau, itu aku inget ibuku sendiri ya. Mereka khawatir makanan yang kita punya di sana nggak sebanyak di rumah, gitu. Jadi makanya kalau pulang, kita mau dikasih makan dibikin gemuk gitu kan, makan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi aku bikin lagu Piring itu. Jadi itu dialog ibu dan anak yang mereka tahu mereka akan berpisah gitu. Oke. Jadi itu. Oke. Kita break dulu. Break. Kita break. Kita dengar ke lagu-lagunya dari Iki ya. Ada 1 atau 2 lagu. Setelah kita kembali lagi di program acara ngobrol komunitas ya dengan karya kreatifnya Iki baru. Siap. Ambek kanan di simpang 3 ke arah pasar jalannya, banyak nian tempat belanja. Jalan kecil sebelah ruko, lamangi wak tengkelesa, pagar coklat ada anjingnya. Rumah tambah beragam sebab kamu ada di dalamnya. Pempek tahu kuah, pala udang diamburi sama timun cincang. Siang malam kita nak berdendang, hati senang karena balik ada rewang. Pisang goreng celup kecuko, justru yang tidak disangka sekarang jadi oncaknya. Kalau cinta tak bakal lupa, budi garang sampai jabur. Kita punya kita yang jaga. Rumah tambah berego sejak kamu ada di dalamnya. Model gendam siram ku abang, di sampingnya segelas besar es kacang. Siang malam kita nak berdendang, hati senang karena balik ada rewang. Makan pindang tulang, di sampingnya segala penuh kelampang. Kamu senang, aku melok senang. Kalau kamu susah, aku tak bakal ngilang. Aku janji tak bakal ngilang. Pembaruan
tewan kalau kurang, yang lemak kita ulang-ulang. Yang baik jadi kelarewan, yang jahat hati kaget juga hilang. Waktu kamu masih muda, tiap hari aku masak. Kadang lemah, kadang indah. Bikin apa baik yang kamu pinta. Waktu aku masih muda, seringkali banyak kendak. Kadang nurut, kadang indah. Tak kebayang susahnya bikin ku besar. Mungkin aku pacar terlupa alam kenyaman rasanya. Kau jago kalau lagi aku tidak lagi tinggal di sini. Makan lemak tiap hari, aku janji, dan nunggu ditanya baru ngabari. Dan seminggu sekali doa ke aku yang berjuang supaya ge pacar. Kamu senang, Bikin kita Kami senang. kalau kaget, kaulah pergi. Jangan lupa masih ada piringmu di sini. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola.
Ya, kembali kita di program acara obrolan komunitas bersama Iki Baru. Namun aslinya siapa gitu Ki? Nama asli Iqbal. 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 Oke. Ada gelar belakangnya nanti Nama ya Iqbal Makapagal aslinya. Maka Bagal tuh dari luar ya? Nggak sini. Almarhum kakek yang ngasih. Oh. Iya, orang Oke. sini. Jadi kenapa pilih Iki Baru? Itu apa ya? Konsep Ka- Karena kan aku kan kerjanya serius banget. Jadi nggak galak, kaget tahu-tahu googling misalnya aku pakai nama Iqbal, keluarnya justru yang musik-musik lah apalah gitu kan. Jadi biar Iqbal banyak di Iqbal Smash. iya, maksudnya kalau Iqbal terus itu juga ya. Iya, Iqbal artis-artis namanya. Iki Baru tuh dulu ada salah satu bos aku yang pernah dia wong Jepang gitu. Jadi kalau manggil aku tuh Iku Baru sebenarnya, manggil Iku Baru gitu kan. Jadi aku bikin ini aja, bikin nama Iki Baru. Gitu. Oke deh, ya. Biar gampang. Biar enak di ini ya. Iya. Aku pikir ada grupnya Iki Dangdut di Palembang. Ada ya? Dia ada di Jalan Makarang tuh. Serius? Ternyata bukan, tapi K-nya double. Oh ada Iki. Ada Iki. Oh. Ya, apa grup band jago. Iya. Ternyata perorangan. Nah, Perorangan. oke. Ki, untuk karya-karya Iki tadi ada Palembang Bossa Nova tadi. Bossa Nova. Itu cerita tentang Tentang kota. ini ya, tentang perasaan senang kalau balik ada rewang sebenarnya. Nah, Jadi lebih ke perasaan ada rumah, ada apa? keinginan lah ya. Iya, pokoknya itulah gambaran Ya. ini ya, gambaran itu yang bikin aku betah di Palembang sih. Maksudnya suasana bahwa begitu pulang ke rumah ada yang nungguin, ada yang ngangenin gitu. Terus ada, ya secara keseluruhan lah, nggak perlu orang lah, bisa jadi peliharaan, tanaman gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu bisa jadi apa, lingkungannya memang enak gitu. Itu yang aku pikirin. Makanya aku bikin lagu Palembang Bossa Nova karena itu lagu untuk Palembang sih emang sih. Iya, jadi kita kapan pun pengen balik tuh. Iya. Ketika di Jakarta, apa ya bisa dikatakan proses kreatif itu ada tak kira-kira? Ada keinginan itu buat apa? Waktu di perusahaan gawean. KT. Jadi itu baru nih yang dimulainya pas nganggur kan. Jadi sempat nganggur habis pandemi itu aku memang pengen istirahat. Dari situlah mulai berkutik. Itu tadi pengen, kayaknya aku bisa nulis lagu nih gitu. Terus habis nulis, ini gimana ya caranya terusnya nak bikin dia jadi gitu. Nyari referensi, ternyata mahal kalau minta aransemen orang gitu. Terus habis aransemen baru tahu lagi ada mixingnya, ada masteringnya biar bisa layak buat dipublish gitu. Aku kan nggak mau, maksudnya asal-asal yang penting jadi suara nyanyi terus direkam, kayaknya udah terlalu, jangan gitulah gitu ya. Maksudnya kalau mau bikin sesuatu tuh dibikin bagus lah gitu. Ya, dari segi musik lah ya. Iya, maksudnya dibikin standarnya harus bagus gitu. Jadi aku belajar sendiri dulu, belajar dewe. Iya, sebelumnya mulainya di Jakarta sih tahun 2022 akhir kayaknya. Ya. Oke. Sampai akhirnya pindah sini. Tanggapan keluarga awal-awalnya, katanya kawannya dia yang ini katanya. Mau ngapain lu? Ngapain lo gitu. Banyak yang gitu, biarin aja lah. Kagak minta makan sama orang, itu kan ada lagunya tuh kunci lawang tuh. Tidak apa-apa dikata kejadiannya melo. Hidup ini kita yang rasa. Terkunci lawang itu memang apa ya? Memang merasa dulunya terkunci lawang. Sebenarnya gini, terkunci lawang tuh filosofi aku yang aku alamin gitu ya. Jadi maksudnya kayak banyak hal ya memang kalau memang semesta belum ngizinin ya nggak buka gitu. Jadi maksudnya kita nak usaha apa baen. Termasuk jodoh lah ya. Gawe jodoh. Ini musik gitu. Maksudnya kalau semesta cuma Tuhan juga bilang ya nasib kamu cuma begini doang. Ya kita mau ngapain gitu. Yang penting kita happy kan ngerjainnya. Ya. Jadi kalau aku sih mikir ya nggak ada yang mau dengerin pun aku happy ngerjain, itu yang penting. Itu yang penting buat aku sih. Tapi jalani ya siapa tahu dengan jalan itu ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, betul. Jadi itu kalau memang belum waktunya ya terkunci lawang. Gitu. Jadi kalau datang terlalu gancang kan. Lagunya kan terkunci lawang kalau kau datang terlalu gancang. Iya, gitu. iya. Belum dibuka gitu. Belum susah dibuka. Belum dibuka, kagak dibuka. Tapi sekarang jangan dulu. Mas ke RRI datang misalnya kita janjian, aku datang jam 5, digebuki wong aku di depan. Iya benar. Tapi
aku nih meloi sebenarnya Iki baru tuh dari YouTube ya, dari YouTube. Kalau kalau namanya aplikasi putar lagu tuh Spotify itu tidak ada gitu. Tapi kalau Terima kasih YouTube dari ini media sosial baru tahu kemarin kan. Heeh. Jadi bisa berinteraksi langsung kita ngobrol-ngobrol ini. Yang pastinya aku sudah izin lagu-lagu ini di YouTube itu. Iya. Kalau seumpamanya nak marah-marah lah aja. Tidak kado marah. Karena beberapa lagu-lagu daerah itu 85% lagu daerah yang kita putar khususnya untuk karya anak Sumsel ya. Itu kalau izin. Oh ya, ya, Izin, that's kalau good, that's dengan good, ya. izin. Tapi kalau yang di luar ya itu melalui kayak apa kita komen Iya, iya. bahwa lagunya ini kita putar ke karena kembali lagi. Nah, kan lagi rame-rame kemarin itu mengenai hak cipta kan. Hak cipta ya. Tapi kalau menurut si Iki dewe, Gini loh, kalau aku sih, aku kan sama Meloi juga kan itu. Aku sempat ketemu juga tuh sama temen tuh masalah hak cipta itu. Nanyo ke ya. Apakah Ke ini sudah orang- didaftar ke juga bentar lagi? Oh sudah kan berapa lagi? secara otomatis kan dia akan masuk kan di Spotify. Spotify itu kan udah langsung, aku publishernya kayaknya udah langsung urusin masalah gituan hak cipta. Cuma maksudnya gini, kalau ngomongin yang ribut-ribut kemarin ya LPKM, itu kan yang diributin sebenarnya dipungut tapi keluarnya nggak jelas kemana gitu Ya, kan. Tapi itu lebih, kalau aku sendiri karena ini lagunya memang buat Palembang, mau pakai aja lah gitu. Maksudnya ini this is my gift for Siapa tahu Palembang bisa gitu. tahu jadi tarian juga ya. Atau Terserah lah mau ya. dibikin, malah seneng kan, maksudnya ada kolaborasi. Aku kan ngerjain ini sendiri, wah sebenarnya aku seneng sih kalau misalnya ada Penari yang pakai musik ya. penari ataupun ada yang pengen nampilin ini, silahkan sih ya, nggak masalah sih buat aku sih. Iya, apalagi kalau untuk pagelarannya memang untuk majuin Palembang ya, gitu. Kecuali kalau diambil dia buat dikemas lagi, dijual lagi buat keuntungan pribadi kan, itu beda urusannya kan. Tapi kalau untuk promosiin Palembang, well, inilah gunanya gitu loh, lagu-lagu begini gitu aku bikin gitu. Oke, jadi ada guna untuk Palembang sendiri. Iya. Ya. Kalau kebanyakan yang kepengen dibuat oleh Iki sendiri lagu, itu lagu-lagu yang bernuansa apa nih? Selain yang kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Iki sendiri bagus ya. Budaya gimana? Budaya, iya. Kalau Jadi selain makanan tuh ya. iya bukan, iya makanan. Iya. Aku tuh pengen kita itu album yang terakhir itu kan judulnya Palembang Core ya. Jadi maksudnya Palembang Core itu maksudnya nak make bahasa apa, nak musiknya jenis apa. Cuma ada ciri khas Palembangnya yang dibawa gitu. Ada jiwanya gitu, jiwa Sungai Musi yang di tengah kota membelah gitu loh. Kehidupan Palembang yang slow tapi cepat, gimana sih? Jadi just about right, itu yang pengen ada masuk sampai uang tuh. Impian aku sampai suatu saat mereka denger lagu Palembang tuh mereka bisa mikir, oh ini dari Palembang gitu. Bahkan sebelum dengar bahasanya, sama lah kayak kita dengar lagu yang daerah-daerah lain sekarang kan ada kan. Kalau di bandara tuh kadang dengar lagu-lagu daerah orangnya. Iya. Mungkin ya, itu juga mungkin ya. Iya, jadi maksudnya pengen lagu daerah tuh bukan cuma jadi konsumsi yang niche. Jadi apa? Contoh terakhir lah Candey, ngetop banget kan, disinkronize. Jadi maksudnya musik itu kan bahasanya universal, seharusnya ndak kate pemikiran bahwa lagu daerah, lagu Palembang gitu nggak bisa buat didengerin oleh orang luar gitu. Lagu-laguku kayaknya banyakan orang luar malah dengerin. Terus kita udah pernah keberatan gitu denger lagu Korea, bahasanya kita udah ngerti. Kenapa kita mesti malu nyanyiin bahasa kita dewek gitu loh. Dan secara phonetically ya, secara nyanyiin lemah loh bahasa Palembang tuh. Ujungnya pacak dimain ke gitu loh. Kayak pantun ya. Iya, jadi kayak ngalirnya lemah ya. Karena cinta apa we pastikan tegayo. Maksud aku tuh Palembang tuh bahasanya tuh manis gitu. Kalau nak diolah. Jadi itu sih maksud aku malah pengen suatu saat wong duduk di mall atau di mano kayak di luar negeri mano gitu, begitu denger lagu apa sih? Itu lagu Palembang sebenarnya, cuma nggak tahu gitu. Itu kan keren banget ya. Jadi ketika itu mereka cari tahu pasti. Iya, maksudnya saya tahu itu bukan cuma lagunya tapi tentang Palembang itu ya. Iya. Terus gitar Batang Hari 9. Itu kan
Luar biasa ya. Ya. Kalau aku tuh ada mamang yang bisa main itu. Kalau dengerin dia main tuh. Dulu pengen yang pacak, sekarang sudah lalu nyerah aku. Saro main kenyo. Sayang loh kalau sampai seterusnya ada kasih lagi yang pacak terus Iya. gitu. Tapi galak kolaborasi. Oh galak nian. Kalau ada yang udah bisa main gitar. Oh batang galak nian. Soalnya itu pakai MIDI kan aku mikirnya Iya. perasaan. Iya, gimana Jadi pun dia- mesin. dia main ke kita. Itu Ah. lagu-lagu di Palembang Core itu mungkin 5 atau 6 itu bass awalnya itu dari Batanghari 9 loh. Perhatiin, jadi deng teng ada gitunya. Iya. Sampai lagu yang dance banget yang dinyanyiin sama Alessia tuh, yang Kau Galak Payu Kalau Tidak Kita Dem, itu aslinya lagu Batanghari 9 itu. Betul. Iya, Gitu. Aku seneng gitu denger, itu khas banget itu sebenarnya. Sayang kalau sampai hilang ya. Jadi nggak apa-apa belajar lagu jazz, tapi lagu itu pelajarin juga gitu. Oke, jadi kita punya kelebihan, kita punya hal yang tidak katik di daerah lain. Betul. Kita tampil ke. Betul. Bangga. Benar. Saya kemarin kami di Jakarta juga tuh ngawi ke tampilan legenda Mak Sumai namanya. Mak Sumai. Iya. Legenda dari Besema kan. Heeh. Penjaga hutan kami buat tapi ceritanya. Kalau di legenda itu kan horor sebenarnya. Iya. Jadi ditampilkan di pantomim. Pantomim. Iya, jadi diceritakan tentang Mak Sumai. Walau cuman 5 menit, jadi agak kurang. Tapi kami Dance, jadi ya. yang minimal kenal ke ada legendanya Mak Sumai gitu. Iya, aku juga baru denger loh, Wak. Aku pengen nonton loh kalau apa di Basema tuh Pagar Alam bukan? Iya betul. Pagar Alam ya? Iya. Iya, Wak Basema aku ingat. Jadi legenda itu kita angkat gitu. Nah. Gitu. Yang kayak gitu loh, maksudnya. Biar orang tahu dari Palembang, dari Sumatera Selatan ya. Walaupun bukan Palembang ya, Sumatera Selatan gitu. Iya, sama Selatan sih sama lah. Gitu. Iya. Oke. Jadi balik lagi ke tadi ya, ada beberapa kata-kata lama, terus ada beberapa cerita-cerita lama gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak pernah didengar wong, akhirnya lama-lama pacak didengar wong melalui lagu. Iya. Benar kan? Betul. Ya. Kalau untuk penggarapan video ya anggaplah itu sebagai tambahan lah itu ya. Tambahan. Karena tidak diseriusin nih. Iya, Apa dia memang diseriusin Tidak temanya? kate waktunya soalnya itu, Pak. Maksudnya kayak, aku kadang mikir alang kebanyak yang mesti kupelajarin. Gitu. Jadi Main motor, naik Vespa, mau keliling, jadi album, jadi video. Nah, itu habis foto paspor itu. Kadang-kadang tuh itu idenya keluarin jalan kan. Aku pengen sebenarnya niat pertama tuh aku pengen bikin video. Kita kan kadang-kadang nyingok ya. Aku nyingok di rumah itu, aku nyingok Google Street View. Cak mano sih dulu lingkungan ini zaman dulu. Ya. Kan berubah terus kan. Nah, makanya aku pengen bikin video itu. Siapa tahu kaget berapa tahun lagi aku nyingok video itu. Oh, Palembang nih dulu jembatan Ampera tuh dicat merah. Tahu-tahu kayak siapa tahu berubah kan? Iya. Siapa tahu kayak di sebelah situ Monperanya lah ada taman apa. Maksud aku tuh itu lebih ke untuk nostalgia diri dewe sih. Iya. Jadi lebih dulu ini ada ini loh di sini gitu. Jadi ada buat pengingat sebenarnya. Keren ya. Tapi udah sampai itu udah selesai malu juga sih. Ngapain aku muter-muter beberapa kali itu. Tapi ngambil view tadi ya. Iya, handphonenya aku tempel di spion. Kalau sekarang nih DIY gitu kan. DIY. Iya, buat dewek, ngedit dewek gitu. Iya, nian itu. Iya. Kita aku nian itu. Tapi kalau seumpamanya teman-teman dari yang benar-benar suka buat film ya, atau mungkin ada komunitas yang bisa itu galak lah ya. Gitu. Galak. Iya, jadi galak. lebih bagus. Let's go. Aku kan semangatnya bikin. Ya, aku senang bikin. Jadi bisa lebih menarik lagi. Tapi sudah menarik sih konsep itu, termasuk ada hewan yang nongkrong diem, taruh kamera apa kayak pura-pura jalan. Iya. Itu yang kalau- tak kenado ya video klipnya. Iya. Jadi seolah-olah bintang-bintangnya hewan itu. Jadi halal yang di sekitar kita lah ya. Iya. Jadi kalau ngomongin seni sebenarnya kan kita nggak usah ngomongin hal yang besar-besar dulu lah. Iya. Hal yang remeh pun kalau kita bisa konteksnya sesuai gitu menurut aku, terus ngerjakannya juga dari hati, hasilnya bagus kok. Gitu. Betul. Iya. Yang simpel-simpel baik lah. Iya. Oke lah kalau itu di penghujung program ini harapan Iki untuk musik lagu-lagu daerah kita khususnya Palembang. Harapan supaya makin kedengeran lah ya, makin kedengeran. Jadi maksud aku
yang di Palembang juga yang punya usaha atau punya apa, sering lah puterin lagu Palembang. Soalnya aku sendiri pun kadang-kadang nyari referensi buat lagu Palembang tuh susah gitu. Jadi mesti nanya-nanya sama Wong gitu. Karena kafe-kafe segala macam putar lagu Palembang gitu loh. Maksud aku enggak perlu lagu aku sih, bukan karena aku punya lagu Palembang, tapi maksudnya it's nice to begitu lu di Palembang lu dengernya lagu Palembang gitu loh. Aku lebih pengen begitu. Karena kita kalau ke Jawa kemana-mana begitu masuk suaranya gamelan, suaranya lagu. Kenapa di Palembang begitu masuk ada soundscape yang bener-bener khas gitu. Entah itu Irama Batanghari 9 apalah. Jadi bener-bener yang oh ini Palembang ya. Ngapain kita mesti bikin Bali di Palembang atau Jawa di Palembang? Palembang bagus kok. Iramanya irama Palembang ya. Iya, jadi itu yang aku lebih impianku sih. Banyak diperbanyak dengan lagu-lagu daerah ya. Iya, lagu-lagu Ya, daerah. dan anak muda juga yang mungkin punya skill kayak Kiki sendiri ngerekam atau juga membuat lagu yang cobalah untuk lagu-lagu daerah. Iya. Ya. Kalau ada yang titipan satu nih, kalau ada yang aku lagi pengen punya satu musisi sih, gitar terutama yang bisa Batanghari 9 sih, maksudnya kalau mau Dikolaborasi, collabs atau I don't know what's the Pasti ada nanti formatnya dikenal gitu ya. Iya. Itu akan lebih ngalir ya, gitu menurutku itu. Oke. Terima kasih Iki, ngobrol-ngobrol kita luar biasa sekali. Next time ya, lain kali maksud kita lain kali next time. Iya. Makasih Wak. Iya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin temanya berbeda. Terima kasih Wak. Dan jadi ini penambah wawasan kita yang kalau kali ini rubriknya mengenai karyanya Iki. Yap. Mungkin kaki berikutnya mungkin di balik-balik lainnya ya. Ayo. Yang singgahnya pacak menginspirasi galau-galau. Siap. Iya. Siap. Assalamualaikum Iki. Waalaikumsalam Wak Dola. Ya. Dulur, kita lanjut kembali dalam program acara Sriwijaya Pagi ya. Nanti ada Sriwijaya Siang bersama rekan Mita. Dan yang pastinya untuk galau-galau ya, terima kasih sudah dengarkan kita dari pagi sampai jam 10 ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya tetap di Suara Budaya Sumatera Selatan Pro 4 di Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi.